Eh, saya akan melanjutkan video pembelajaran ini dengan topik selanjutnya, yaitu cahaya. Ya, jadi kalau cahaya ini sehari-hari sudah bisa kita rasakan, ya, bahkan apa yang saya lakukan ini, apa yang saya tuliskan ini, tentu semuanya dasarnya adanya cahaya. Kalau tidak ada cahaya, maka saya tidak akan bisa menuliskan itu semua. Nah, jadi langsung saja saya pikir ya tentang cahaya ini, karakteristik gelombang cahaya nanti ada beberapa, hanya di video pembelajaran ini yang akan saya bahas itu adalah peristiwa pemantulan dan juga pembiasan, ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan secara keseluruhan, ya. Saya akan menjelaskan secara detailnya kepada kalian. Semoga dalam video pembelajaran ini kalian bisa lebih memahami apa itu sifat-sifat dari gelombang cahaya, apa itu pemantulan dan juga apa itu pembiasan. Nah, secara garis besar, pemantulan itu terjadi pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung, ya. Yang pertama adalah cermin datar. Pemantulan yang terjadi pada cermin datar, ya, jika sinar didatangkan pada permukaan cermin, maka sinar itu yang jatuh di permukaan cermin harus kita tinjau berdasarkan garis normal. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang. Jadi sudah saya sebutkan, yang tegak lurus di mana? Ini ya. Garis ini tegak lurus ke sebelah kanan, tegak lurus ke sebelah kiri, begitu. Ya, maka ini garis normal. Lalu sinar yang datang itu adalah warnanya merah. Sinar ini datang, maka sinarnya akan membentuk sudut, ya, akan membentuk sudut. Sudut yang terbentuk itu ini antara cahaya dan garis normal. Nanti saya tuliskan saja di sini simbolnya adalah I. I itu menyatakan sudut datang. Nah, selanjutnya, ternyata pada peristiwa prakteknya, ya, yang berikut ini saja dalam teoritisnya, cahaya yang datang ini akan dipantulkan oleh cermin, akan dipantulkan, dan ternyata besar sudut yang terbentuk itu. Jadi kalau saya buatkan, nah ini dia, dipantulkan semula datang kemari membentuk sudut I, lalu dipantulkan dia membentuk sudut R. Saya ulangi, I itu adalah sudut datang, R itu adalah sudut pantul, ya. Nah, sekarang ternyata besaran dari, ya, sudut datang dan sudut pantul itu sama, ya. Sudut datang dan sudut pantulnya sama. I itu sama dengan R, nah gitu. Jadi kalau didatangkan dia membentuk sudut 30 derajat terhadap garis normal, maka sudut pantulnya adalah 30 derajat. Seperti itu, ya. Nah, saya buatkan soalnya begini. Ini langsung aja saya padukan, ya. Ada dua buah cermin nih. Ada dua buah cermin, yaitu cermin X, ya. Ini cermin X, lalu ini cermin Y. Lalu kedua buah cermin ini ternyata digabungkan, ya. Digabungkan membentuk sudut 110 derajat. Jadi ini cermin X, ini cermin Y, disatukan begitu, ya. Maka dia membentuk sudut 110 derajat. Lalu dari cermin X diberikan cahaya, dan sinar atau cahaya yang jatuh di permukaan cermin X itu dia membentuk sudut terhadap garis normal, ya. Ini garis normalnya. Besar sudutnya saya buatkan di sini 60 derajat saja. Oke. Nah, berikutnya, berapakah sudut yang akan dipantulkan oleh cermin Y? Berapa sudut yang dipantulkan oleh cermin Y? Nah, sekarang satu persatu kita tinjau. Tinjauan pertama adalah
cermin X dulu. Setelah itu cahaya yang dipantulkan oleh cermin X itu akan dipantulkan oleh cermin Y. Kan gitu. Nah, jadi ini saya buatkan ya. Cermin X itu sudut datangnya terhadap garis normalnya 60 derajat ya. Maka ini akan dipantulkan ya, akan dipantulkan seperti itu kira-kira ya. Akan dipantulkan kemari dan ternyata ini membentuk sudut. Oke, ini membentuk sudut yang sama kan gitu ya. Yaitu 60 derajat. Seperti itu. Berikutnya, kalau ini 60 derajat, ini kan tadi kan garis normal terhadap ini kan tegak lurus nih. Maka sudutnya ini adalah 90 derajat. Kalau bisa 90, tadi kan tegak lurus ya. 90 derajat dikurang 60 derajat. Berarti besarnya itu adalah 30. Ini 30. Sementara kalau kita perhatikan, ini kan segitiga ya. Segitiga. Jadi kalau ini segitiga, jika 30 derajat ini 110 derajat, maka ini berapa lagi? 180. Ayo, 180 derajat dikurang 110 derajat dikurang 30. Kan gitu. Karena sudut segitiga itu kan 180 ya. 180 kurang 110 kurang 30. Berarti sama dengan 40 derajat. Gitu ya. Maka ini 40 nih. Nah, yang kita butuhkan adalah pantulan terhadap cermin Y. Berarti ini kan sudut yang dipantulkan oleh cermin X menjadi sudut datang pada cermin Y. Nah, sudut datangnya itu ini. Kita tinggal dulu garis normalnya ya. Nah, ini garis normal. Maka kalau di sini 40, ini kan tegak lurus semua ini. Ya, berarti berapa besar sudutnya ini? Kalau ini 40 berarti di sini 50 derajat. Berarti kalau begitu sudut yang pastinya akan dipantulkan itu sama dengan sudut datangnya ini, yaitu 50 derajat. Nah, seperti itu untuk menjawab soal tentang pemantulan ini, ya. Oke, saya lanjut ya. Cermin cekung. Cermin cekung itu adalah cermin yang sifatnya konvergen. Dalam hal ini konvergen itu maksudnya adalah dia mampu mengumpulkan sinar. Jadi begitu datang sinar itu, maka sinar itu akan terkumpul pada satu titik, ya, terkumpul pada satu titik. Nah, nanti dia memiliki fokus yang positif, jari-jari juga positif, ya, dan sinar-sinar istimewa. Nah, sebenarnya ini di SMP sudah ya dipelajari, namun kita buat pengulangan lagi supaya lebih paham ya. Nah, yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi saya gambarkan ya. Sinar datang sejajar sumbu utama. Sumbu utama itu maksudnya adalah asal daripada bagian bendanya gitu ya, bagian paling tinggi bendanya gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih saya buatkan bendanya di sini. Contoh saja ya satu. Saya buatkan bendanya di sini. Ya. Nah, ini. Maka sinar datang sejajar sumbu utama. Ini puncaknya ya. Sinar datang sejajar sumbu utama seperti ini. Ya. Maka nanti sinar ini akan dipantulkan melalui titik fokus. Di titik fokus ya. Akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, itu yang pertama. Oke. Lalu yang kedua, kembali lagi saya gambarkan kalau bendanya di sini. Oke. Sinar datang menuju titik fokus. Tadi kan sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Ini kan titik fokusnya. Maka titik fokus ini, ya, oke. Maka nanti dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama, ya, pantulkan sejajar sumbu utama. Ini sumbu utamanya. Seperti itu ya. Oke. Yang kedua, yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat pelengkungan. Di titik pusat pelengkungannya, dia akan dipantulkan kembali, ya, akan dipantulkan kembali. Nah, seperti itu. Oke. Maka ternyata ketiga-tiga sinar ini akan berkumpul pada satu titik. Nah, gitu ya, berkumpul pada satu titik yang sama. Disitulah
Jadi kalau misalnya nih ditanya fokus itu berapa kali jari-jari? Jadi fokus itu sama dengan setengah dari jari-jari. Artinya kalau jari-jarinya 20 cm, maka fokusnya adalah 10 cm ya. Nah, dalam hal ini nanti ada yang disebut dengan jarak benda ke bayangan, ada jarak benda ke cermin, ada jarak bayangan ke cermin, ada titik fokus, di titik fokus ya. Ini jari-jari kelengkungannya. Nah, yang mana S? Ini S. Ini S ya. Jadi S itu maksudnya adalah jarak benda, iya, jarak benda ke cermin ya. Jarak benda ke cermin. Ya, boleh sentimeter, boleh meter, begitu tergantung soalnya ya. Lalu sini saya sebutkan ada S aksen. S aksen itu adalah jarak bayangan ya, jarak bayangan ke cermin. Nah, boleh sentimeter, boleh meter, tergantung pada soalnya. Nah, bagaimana menentukan sifat bayangannya? Nah, ini ada cara mudahnya. Selain kita harus menggambarkan dengan kertas milimeter dan juga penggaris, ya nanti bisa kita simpulkan cara mudahnya untuk mengingatnya sifat bayangannya dan di mana letak benda itu sebenarnya ya. Letak bayangan itu sebenarnya. Nah, kalau kita bagi berdasarkan ruangnya, ya kita bagi berdasarkan ruang saja biar kalian lebih memudahkan mengingatnya ya. Seperti ini. Ini sebagai ruang pertama, saya buat ini ruang kedua, lantas ini ruang ketiga, dan di belakangnya adalah ruang keempat. Jadi ruang pertama itu antara cermin ke fokus, ruang kedua antara fokus dan jari kelengkungan, ini di belakang jari-jari kelengkungan, dan ini di luar daripada cerminnya, di belakang cermin. Ya. Nah, sekarang ternyata kalau diletakkan bendanya di ruang yang pertama, sekitar ini maksudnya, ya, maka ternyata bayangannya itu nanti di ruang yang keempat. Di ruang keempat dia di belakang cermin, ya. Jadi totalnya dia 5 nanti, ya, totalnya 5. 1 tambah 4 jadi 5 kan begitu ya. Maka kalau di belakang cermin, kalau cermin dia, maka sifatnya adalah maya. Kawannya maya itu adalah tegak ya. Maya tegak, kemudian dia diperbesar. Nah, macam mana dia supaya tahu besar atau kecil? Ini aja dari 1 jadi 4 gitu ya. Biar mudah dari 1 jadi 4 dia diperbesar. Oke ya. Lalu bendanya kalau dia di ruang kedua, maka bayangannya sudah pasti di ruang ketiga. Jadi di sekitar ini nanti ya. Bendanya di sini, bayangannya di sekitar ini. Ya. Nah, bagaimana sifatnya? Ketiga itu kan di depan cermin ya. Kalau depan cermin berarti sifatnya nyata, ya, terbalik dan diperbesar ya, diperbesar. Nih, ruang ketiga. Nah, terus kalau bendanya di ruang ketiga nih, di ruang ketiga, bayangan di ruang kedua, bendanya di sekitar ini, bayangannya di sini. Nah, sifatnya bagaimana? Masih di depan cermin, berarti nyata, terbalik, ya, dan kecil, kan semakin kecil ya, seperti itu, ya. Nah, bagaimana rumus-rumusnya selanjutnya ya? Bagaimana rumus-rumusnya? Nanti yang pertama adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Perbesarannya ya, S aksen per S. Nah, ini dimutlakkan ya. Ini harganya dimutlakkan. Kalau bisa mutlak, maksudnya macam mana ya? S aksen itu kan nanti bisa sifatnya maya nih. Kalau maya itu dia negatif. Ya, negatif. Jadi kalau negatif dimutlakkan wajib positif. Lalu H aksen itu adalah hanya dulu ya, hanya itu adalah tinggi benda, satuannya cm boleh, meter boleh. Aksen itu adalah tinggi daripada bayangan ya, tinggi bayangan boleh meter, boleh cm. Nah itu, sebutkan contohnya di sini. Sebuah benda berada di depan cermin cekung. Jadi bendanya di depan cermin cekung. Jadi boleh di ruang 1, 2, dan 3 ya. Jadi benda itu nggak bisa di ruang keempat.
ya, sehingga nggak saya tuliskan di ruang tempat, benda nggak bisa di ruang tempat. Nah, dengan fokusnya 15 cm, jadi yang diketahui di sini yang pertama adalah fokus dari cermin itu sama dengan 15 cm. Tentu kalau ditanya jari-jarinya dalam hal ini, jari-jari berarti sama dengan 30 ya pastinya. Nah, 2 kali fokus begitu. Benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung. Diletakkan berarti jarak benda ke cermin itu sama dengan 20 cm. Nah, sekarang nih saya mau tanya, kalau fokusnya 15 cm, lalu bendanya 20 cm, ya kan? Atau jari-jarinya 30 cm nih, S-nya 20 cm. Saya mau tanya, berarti ini di ruang keberapa? Ayo, kalau saya gambarkan lah, ya, saya gambarkan. Kembali ke cermin cekung tadi, seperti ini. Ini fokusnya nih, fokus di jari-jari. Jari-jari ke cermin itu adalah berapa? 30 cm ya. Terus benda ke cermin, benda ke cerminnya 20 cm. Udah, ini kemarin 15, berarti kurang lebih di sini lah bendanya, gitu ya. Kurang lebih di sini bendanya. Ini 20 cm. Kan begitu? Ya. Nah, yang ditanya adalah bayangan. Nih, bayangan. Dan juga perbesaran. Kalau tanya bayangannya sudah langsung saja kita jawab 1 per F, 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, sekarang ini kalau dia di sini bendanya tentu sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di sini, maka bendanya berada di ruang kedua. Kalau bendanya di ruang kedua, maka bayangan di ruang ketiga. Sudah pasti sifatnya yang ini. Nyata, terbalik dan diperbesar. Sehingga kita teruskan ya, 1 per F-nya sama dengan berapa? 15, 1 per 20 tambah 1 per S aksen. Sehingga 1 per S aksennya adalah 1 per 15 dikurang ya, 1 per 20. Oke, sama-sama per berapa kita taruh nih? Ayo, per berapa? 15 dengan 2, 300 pun boleh ya. 300 boleh, 60 pun boleh ya. 60 ini ke sini 4, ini ke sini 3, berarti 1. Itu ya, saya ulang. Ini ke sini 4, ya kan? 60 bagi 15 maksudnya 4 kali 1 4 ya. Kemudian 60 bagi 20 3, 3 kali 1 3, 4 kurang 3 1 per 60. Itu masih 1 per S aksen. Jadi kalau mencari S aksennya itu sama dengan, ya, sama dengan kalikan saja 1/60 menjadi 60 cm seperti itu. Jadi angkanya tadi kan kalau bendanya kan di ruang kedua nih, bayangannya di ruang ketiga, kan ruang ketiga sini ya, sebelah sini. Cocok nggak kalau dia 60? Cocok, kan gitu ya. Nah, itu S aksennya. Berikutnya, kalau ditanya perbesarannya, nah itu perbesaran yang ditanya ya. Ada perbesaran. Jadi kalau perbesarannya D nanti, ya, perbesarannya D nanti M sama dengan S aksen per S, ya. S aksennya tadi 60 bagikan dengan berapa S-nya? 20 ya. Tentu perbesarannya itu adalah 3 kali. Itu untuk soal yang seperti itu, ya. Nanti boleh diulang-ulang lagi ya untuk masalah soal yang terkait dengan cermin ya. Nah, yang berikutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung itu kebalikan dari cermin cekung. Fokus dan jari-jarinya nanti dia bernilai negatif dan sifatnya adalah divergen. Maksudnya divergen itu adalah menyebarkan sinar ya, menyebarkan sinar. Nah, sinar istimewanya yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kalau benda di sekitar ini, maka nanti sinar datang sejajar sumbu utama. Oke, ini ya.
ya. Maka nanti dia akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Jadi ini dia pantulkannya. Gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, ya. Sinar datang menuju titik fokus. Ini ya. Oke. Nah, nanti dia akan ya. Oke, akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya, sejajar sumbu utama. Ini ya. Jadi fungsi daripada cermin cembung ini adalah menyebarkan sinar ya, menyebarkan sinar. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah sinar datang menuju titik pusat kelengkungannya, di titik pusatnya. Ya, dia akan dipantulkan kembali. Seperti itu. Jadi dia sinarnya itu tidak terkumpul pada satu titik. Jadi dia menyebar ya, dia menyebar. Dan sifat bayangannya mutlak itu adalah maya tegak diperkecil. Maya tegak diperkecil. Nah, contoh daripada cermin cembung itu adalah kaca spion kendaraan ya, kendaraan itu bisa mobil, bisa sepeda motor dan lain sebagainya. Maya tegak dan wajib diperkecil. Itu. Nah, yang berikutnya itu adalah pembiasan. Pembiasan itu terjadi antara dua buah medium. Oke. Nah, ini sebagai medium batasnya, bidang batasnya seperti itu ya. Bidang batasnya. Nanti pada bidang batas ini dengan medium yang berbeda. Jadi ini saya taruh sebagai medium pertama, ini sebagai medium yang kedua. Ini medium yang pertama, ini medium yang kedua. Nah, jadi mediumnya ini berbeda indeks biasnya. Jadi kalau berbicara masalah indeks bias yang simbolnya adalah N itu sama dengan C per V ya. C per V. Jadi C itu kecepatan cahaya yang nilainya ini 3 kali 10 pangkat 8 ya, meter per detik. Ini kecepatan cahaya di medium, jadi bergantung kepada mediumnya. Nah, sekarang yang pertama, jika sinarnya datang dari medium yang regang ya, yang regang. Ini saya katakan regang. Oke, masuk ke medium yang lebih rapat. Nah, yang kedua, yang bagian kedua ini dari kebalikannya, dari yang rapat masuk medium yang lebih regang gitu. Ya. Nah, dengan sudut misalkan adalah I. Tadi kalau di pemantulan I itu adalah sudut datar. Maka kalau di pembiasan I itu adalah sudut bias. Ya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dia regang atau rapat? Itu rapat dan regangnya suatu zat itu bergantung pada partikel penyusun zatnya. Jadi ada zat padat, ada zat cair, ada zat gas. Jadi kalau zat padat dia sangat rapat ya. Kalau zat cair itu agak meregang. Kalau zat gas itu dia agak jauh ya partikel satu dengan yang lain. Jadi contoh yang regang, udara, dia kerapatnya boleh ke air, ya. Jadi kalau misalnya ini saya buat regang, medium regang maksudnya, maka contohnya cahayanya datang dari udara masuk ke medium air. Kalau rapat ke regang, misalnya dari yang kebalikannya boleh, ya, dari kaca masuk ke air, gitu ya. Karena lebih rapat kaca daripada air. Nah, berikutnya nanti untuk sinar datang pada pembiasan itu akan dibiaskan pada medium berikutnya, ya. Kalau datang dari medium yang regang ke yang rapat atau dari udara ke air, maka cahaya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, ini datang ya. Ini akan dibiaskan mendekati garis normal seperti itu. Ini sudut biasnya sebesar F.
Jadi contohnya ini kalau kita perhatikan pensil yang dimasukkan ke dalam gelas kaca, ya, pensil dimasukkan ke dalam gelas kaca yang berisi air, maka seolah-olah kalau kita perhatikan pensilnya itu akan patah. Tapi tidak patah sebenarnya, tapi karena proses pembiasan. Sinar datang, misalnya sinar datang itu pada medium yang rapat ke yang regang. Pada medium yang rapat ke yang regang, maka cahaya itu akan dibiaskan menjauhi, balikannya tentu ya, menjauhi garis normal. Itu. Menjauhi garis normal sebesar R. Nah, itu ya. Itu untuk proses pembiasan. Yang berikutnya, pembiasan itu bisa terjadi pada lensa. Nah, sebenarnya memudahkan kalian ya, lensa itu sifatnya kebalikan daripada cermin. Jadi lensa cekung sifatnya sama seperti cermin cembung. Ya. Lensa cembung sifatnya sama seperti cermin cekung. Sehingga kalau lensa cekung ya disebut nanti dengan lensa ya, lensa yang negatif ya. Fokusnya negatif, jari-jarinya negatif, dan disebutlah dia dengan lensa yang divergen ya. Lensa yang divergen. Jadi dia menyebarkan sinar. Kalau lensa cembung, maka nanti fokusnya itu dia positif ya, jari-jarinya positif. Kemudian dia disebut dengan lensa yang konvergen atau mengumpulkan sinar. Tambahannya nanti untuk lensa ada yang disebut dengan kekuatan lensa. Yang besar kekuatan lensa itu, kita tambahin di sini ya. Kekuatan lensa itu sama dengan 100 per fokus. Ya, 100 per fokus jika ini dalam satuan sentimeter. Nah, itulah untuk proses cahaya yang pertama yang dibahas itu adalah pemantulan dan juga pembiasan. Nah, sampai sini dulu yang bisa saya terangkan pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih.